COVID-19 ini telah memakan begitu banyak korban, bukan saja korban dari masyarakat biasa, tetapi juga para medis yang telah menjadi korban di mana-mana. Kita harus perhatian dan menolong sesama, sehingga korban tidak semakin banyak. Karena itu apa yang bisa kita lakukan harus kita lakukan dengan sekuat tenaga, dengan segala kemampuan untuk menolong mereka, sehingga mereka-mereka yang sekarang sudah terpapar bisa tertolong dengan baik. Sekali bertemu hari ini, saudara, inilah Pak Yeri Tawaluyan, sahabat lama di mana kita seringkali bekerja bersama-sama, dan beliau adalah ketua dari Gerkindo. Untuk itu sekarang saya tanya kepada Pak Yeri, sampai kepada para pemirsa, apa sih Gerkindo itu, Pak? Gerkindo adalah Gerakan Kasih Indonesia yang merupakan ormas Kristen dan fokus kepada pelayanan kepada masyarakat. Kami banyak melakukan aksi-aksi sosial, bakti sosial dalam 2 tahun terakhir ini, mulai dari membantu penyelesaian pembangunan rumah ibadah, kita membantu ekonomi usaha kecil dari orang-orang Kristen maupun orang non-Kristen, dan aksi-aksi sosial untuk korban-korban bencana alam. Contoh, waktu ada gempa di Lombok, kami 2 kali ke Lombok, ada gempa dan tsunami di Palu 3 kali ke daerah itu untuk membantu di sana. Dan khusus buat suasana COVID-19 ini, hampir tiap hari kita bergerak untuk turun ke masyarakat, membagikan sembako, membagikan masker, membagikan makanan siap saji dan sebagainya. Wah, luar biasa. Ternyata Gerkindo ini satu alur dengan Yayasan Sumbangan Sosial Keagamaan Kristen Indonesia, di mana kita juga adalah merupakan lembaga yang dibentuk dan disahkan pemerintah untuk menerima sumbangan keagamaan dan menyalurkannya untuk kepentingan pelayanan masyarakatan. Karena itu barangkali ke depan kita perlu lakukan semacam kolaborasi untuk kita bekerja bersama-sama, sehingga melalui kehadiran Gerkindo dan juga Yaski kita bisa menjadi berkat bagi masyarakat, khususnya pada masa-masa COVID-19 ini. Karena menurut katakanlah penuturan dari juru bicara pemerintah, kelihatannya COVID ini masih akan lama berlangsungnya. Dan karena lama berlangsungnya, bisa kita bayangkan sekarang saja sudah sangat banyak korban oleh karena COVID ini, baik tentu korban jiwa, korban sakit, tetapi yang terutama sekarang adalah korban sosial dan ekonomi, di mana banyak sekali masyarakat kita yang kehilangan mata pencaharian. Nah, mereka perlu kita topang supaya mereka tetap bisa bertahan hidup dan bisa melakukan kegiatannya. Karena itu saya harapkan ke depan Yaski dan Gerkindo bisa bekerja bersama-sama supaya kita bisa menolong masyarakat. Bagaimana kira-kira Pak Yeri? Ini langkah yang luar biasa sekali. Kerjasama seperti ini sangat kami hargai, sangat respect, karena saya ingat tahun yang lalu Gerkindo dengan Yaski juga sudah sempat kerjasama. Waktu itu kami turun untuk membagikan makanan, ada program stunting, anti stunting, dan membagikan makanan serta bahan-bahan pangan yang lain seperti susu dan sebagainya di beberapa daerah, dan salah satunya bekerja sama dengan Yaski. Nah, ini kita bisa lakukan terus-menerus. Pada prinsipnya Gerkindo dan Yaski itu punya kesamaan. Kami tiap bulan ada kegiatan, bukan hanya ada bencana seperti ini saja kami turun, tapi sudah menjadi trademark dari Gerkindo dan Yaski bahwa bahkan tiap minggu itu ada aksi sosial. Nah, kami bahkan merindukan supaya jangan hanya dengan Gerkindo saja, tetapi semakin banyak ormas yang bisa bekerja sama. Toh tujuan kita sama, tujuan kita untuk melayani masyarakat. Contoh di COVID-19 ini, kita mungkin bisa mengisi gap yang tidak tercover oleh bantuan pemerintah. Bantuan pemerintah, bantuan presiden, bantuan dari Kementerian Sosial dan kementerian lain itu menyasar
warga-warga melalui RT RW, dan biasanya yang disasar itu adalah warga setempat. Tetapi kan kita tahu fakta di lapangan, banyak yang tinggal di satu RT misalnya, tapi tidak terdaftar di RT itu. Mereka orang kos. Dan ketika mereka kos di satu tempat, di tempat kos, di satu RT, nama mereka tidak terdaftar di RT. Tidak merupakan penduduk resmi. Bukan di situ. penduduk resmi di situ. Betul. Tapi mereka terdampak COVID. Kenapa? Karena mereka udah nggak kerja. Mereka hanya tinggal di kos saja, tidak bisa keluar kemana-mana. Dan tidak bisa pulang kampung Tidak juga. bisa pulang kampung. Dan tidak punya uang. Jadi banyak yang lagi kelaparan sekarang, orang-orang di kos. Nah, ini yang akan mungkin kita bisa kerjasama dalam waktu dekat ini. Kita bisa adakan bakti sosial khusus menyasar orang-orang di kos. Betul. Baik pemirsa dan rekan-rekan sekalian, memang salah satu keunggulan bila bekerja sama dengan YASKI adalah YASKI adalah lembaga yang disahkan pemerintah yang berhak menerima dan menyalurkan sumbangan keagamaan, di mana sumbangan tersebut dapat diberikan sertifikat, dan sertifikat itu bisa digunakan sebagai pengurangan pajak. Karena itu saya juga ajak kepada Gerkindo, tentu kita lakukan ke depan dari bagus, karena sebetulnya YASKI sendiri sudah bekerja sama juga dengan Universitas Kristen Indonesia, juga dengan PDI, juga dengan Guru Gospel, dan memang saya berharap ke depan supaya seluruh lembaga-lembaga pelayanan dapat memaksimalkan dan memanfaatkan ini, sehingga kehadiran pelayanan Kristiani betul-betul berdampak tentang masyarakat, sehingga masyarakat kita yang kesulitan khususnya pada masa COVID ini dapat tertolong oleh karena kerjasama yang kita lakukan bersama-sama. Sekali lagi Pak Yeri, terima kasih untuk waktu yang sangat berharga ini. Saya rindu ke depan kita bisa bercakap-cakap lagi supaya kita hasilkan lagi hal-hal yang lebih mantap untuk pelayanan bagi masyarakat Indonesia. Haleluya. Haleluya. Baik, Aja Marlin, dan terima kasih, Tuhan memberkati untuk kita semua. Jangan lupa dukung pelayanan dari YASKI. Tuhan memberkati. Tuhan berkati.